Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali ngantuk ya kayaknya. Jangan ngantuk dulu dong. Ini hari ini kita bahasanya media soalnya. Buat teman-teman yang pengen viral, di sini ada bos-bosnya yang suka viralin kalian semua nih. Cik. Nah dari sini mungkin aku ulangin lagi ya. Ini dari sini ada orang-orang hebat. Pertama ada dari CEO Buka Suara, ada Mas Erlangga Aridharma di sini. Nanti kita bisa bertanya-tanya Buka Suara itu apa. Kemudian yang kedua ada Vice President Marketing of Kumparan, ada Mas Anton William di sini. Siapa yang nggak tahu Kumparan? Nggak mungkin kayaknya. Kemudian ada Senior Editor dari Daily Social, Mas Randy di sini. Oke. Nah kemudian yang terakhir ini beda sendiri, ini dari TV teman-teman. Kalau yang lain dari media, ini dari TV. Ada produser program RBTV, ada Ibu Sunaran dari Selamat Sore Ibu. Oke, jadi gini ya intronya hari ini tuh Media's role in building startup ecosystem in Jogja. Sebenarnya gini, ada embel-embel in Jogja itu sebenarnya agak berat juga buat aku gitu, karena ekosistem media-media ini kan nggak play di Jogja doang gitu ya, tapi isu-isunya biasanya umum. Nah, jadi coba nanti kita cocok-cocokin aja deh. Oke, media sekarang kan perannya penting banget ya, besar banget. Jadi buat misalkan teman-teman kalau punya startup gitu kan, kalau pengen ada traction, ada exposure itu kan pasti butuh banget sama media. Apalagi sekarang ada TV mungkin di Indonesia itu masih exposure yang paling gede gitu buat semuanya. Nah mungkin aku buat pertanyaan yang umum dulu nih buat semua pembicara sore ini. Mungkin bisa dijelasin dulu ya Ibu dan Mas gitu, sebenarnya media kan banyak. Nah ini yang jadi pembeda itu apa sih, value-nya apa? Ketika kita misalkan ngomongin Buka Suara, nah Buka Suara itu apa sih sebenarnya yang diangkat? Moga mungkin bisa dijawab satu persatu Ibu. Baik, selamat sore semuanya. Baik, memang kalau tadi di awal udah salah dulu ya namanya. Memang di mana-mana kalau nyebut saya pasti dikiranya cowok ya. Dan kadang-kadang kalau jalan-jalan rombongan gitu, kamar aja dikasihnya pasangannya sama cowok. Baik, kalau bicara tentang media, mungkin di hari ini kenapa saya ada di sini karena memang kebetulan ABT saat ini bekerjasama dengan RTV. Kita punya program khusus bersama ABT, namanya adalah Startup Clinic. Dan kalau bicara tentang media, mungkin tadi semuanya sih online ya, yang konvensional hanya RTV. Tapi memang kalau bicara tentang media saat ini, meskipun secara dunia maya memang sekarang sangat menguat ya, mungkin anak-anak muda juga sudah kurang nonton media konvensional, tapi kami sangat yakin bahwa media konvensional ini masih cukup mumpuni lah ya, masih cukup dibutuhkan untuk bisa membuat jaringan, untuk mempromosikan, mensosialisasikan ataupun menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu. Dan mungkin nanti di sini saya akan lebih fokusnya adalah startup itu bisa apa sih dengan kami gitu. Bagaimana memanfaatkan media gitu. Itu saya kira yang pertama. Halo semuanya. Semangat dong, ini media harus cheerful pembawaannya. Ya, jadi saya dari Buka Suara. Buka Suara itu bukan anaknya dari Bukalapak dan Bara Suara ya. Kita beda sendiri. Kita Buka Suara itu bisa dikatakan sebagai media alternatif. Kita itu perspektif platform, dimana kalau media biasanya mengangkat dari kata apa, kita berangkat dari kata siapa. Siapa yang membawakan apa dan kenapa. Siapa dia membawa gagasan, ide, atau perspektif apa terhadap suatu kasus tertentu. Dan untuk saat ini kita sudah running lewat Instagram, dan sebentar lagi bulan ini kita rilis platform kita. Cuma ini saya harus banyak belajar dari kakak-kakak di sebelah ini, terutama di bidang media. Jadi itu, kita adalah perspektif platform, dan yang membedakan kita juga mengangkat dua value utama dari Buka Suara, yaitu self love dan toleransi gitu.
Jadi it's okay to be different. Semua orang tuh punya perspektifnya masing-masing dan ya nggak apa-apa buka suara aja. Makanya tagline kita semua orang berhak buka suara gitu sih. Kita mengencourage micro influencer untuk menyuarakan apa yang dia rasakan gitu. Oke, lanjut Mas. Kalau di sosial sendiri juga sebenarnya juga startup. Kita berdiri sejak tahun 2010. Sekarang fokus kita ada 4. Yang pertama kita punya kanal bisnis yang biasa disebut perusahaan rintisan dan bisnis digital di Indonesia dan di Indonesia fokusnya. Yang kedua kita juga punya kanal lifestyle, bahas gadget dan macam-macam. Yang ketiga kita punya hybrid.co.id, ini baru diluncur tahun ini, fokus ke e-sports yang lagi growing banget. Dan yang keempat ada research di dari sosial.id/research. Di sana teman-teman bisa mendapatkan white paper dan data berkaitan dengan pangsa pasar startup di Indonesia. Misalnya pengen tahu yang suka dengerin video yang suka dengerin musik on demand itu banyak atau enggak, atau riset yang terbaru kita kemarin tentang wellness yang ternyata di kota-kota besar banyak orang yang sekarang senang pesan layanan gym atau produk kesehatan pakai aplikasinya. Riset seperti itu untuk membantu validasi startup teman-teman bisa dicari ke tempat kita. Tapi basically dari sosial 80% fokusnya ke startup di Indonesia. Oke, Kumparan berdiri tahun 2017, kita live 2017. Tujuan dari pendirian Kumparan adalah kita ingin membuat sebuah platform yang memungkinkan konten itu di-deliver ke orang yang tepat dan di waktu yang tepat untuk menghasilkan impact. Kita sarap, kalau kita menyebut diri kita di Kumparan itu sebagai platform media kolaboratif. Jadi tempat kumpulnya semua media, semua orang bisa produksi konten. Kalau dibayangkan Kumparan itu seperti apa, kita selalu menyebut mungkin gabungan antara New York Times dengan media. Sejauh ini yang bisa kita bilang 3 tahun ini kita bisa tumbuh dengan cukup bagus. Kita punya MAU 45 juta unique user per bulan. Mungkin itu dulu, silakan lanjut. Oh, cik, bisa kasih tepuk tangan dulu buat para pembicara itu tadi ya. Oh, jadi menarik di sini sebenarnya medianya beda-beda dan bisa saling melengkapi sebenarnya. Kalau apalagi teman-teman di sini mungkin dari ekosistem startup gitu pengen startupnya lebih dapat exposure lagi dari masyarakat. Nah ini jadi kita pengen nanya nih Mas, Ibu dan Mas-Mas, mungkin secara saya sendiri kan pelaku startup gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen, wah ini keren nih kalau bisa diliput sama itu. Kadang-kadang kan ada nih di webnya media partner baik dari sosial Kumparan dan lain RBTV kayak gitu. Nah kira-kira nih gimana sih kiat-kiat yang tepat gitu supaya kalau startup itu mau promosi, mau masuk di media-media itu exposure-nya bisa optimal tuh. Terus buat menghindari kesalahan-kesalahan misalkan ya jangan bikin campaign-campaign yang alay atau kayak gimana gitu. Nah mungkin gimana nih Bu kalau dari Ibu nih supaya nanti kalau diliput di RBTV gitu bisa bagus gitu Bu, bisa maksimal lah gitu. Ya, memang kalau media televisi itu saya kira kalau untuk dipromosikan memang masih cukup efektif ya saat ini, dan saya kira memang startup sendiri juga sangat membutuhkan media seperti itu untuk bisa mengenalkan kepada masyarakat aplikasi mereka ya ataupun produk mereka. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen bisa mengakses kami, teman-teman dari media televisi, sebenarnya ini membongkar rahasia perusahaan gitu ya. Bahwa televisi itu sebenarnya juga membutuhkan konten-konten yang cukup banyak untuk mengisi acaranya. Jadi saya kira kalau Anda memang memiliki konten yang cukup menarik, kemudian bisa ditawarkan, ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri untuk si televisi itu sendiri. Nah, seperti halnya yang terjadi saat ini dengan RBTV dan juga inkubator. Kenapa kemarin saya kemudian tertarik untuk membuat startup klinik? Satu, karena memang saat ini kalau bicara tentang startup itu kan lagi boom ya, lagi boom. Kemudian juga investor ataupun pemerintah sendiri kan kayaknya juga baru kuat-kuatnya mendukung startup ini untuk terus berkembang maju.
Nah, ini yang kemudian saya lihat ini peluang loh untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana sih untuk bisa mengelola startup. Dan kenapa saya sebutnya, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, awalnya sebelum kita buat acara ini, kok nggak disebutnya startup talk gitu. Nah, kemudian kenapa startup klinik sempat diprotes kemarin, karena saya memang mintanya startup klinik karena memang di acara ini saya mengharapkan bahwa ada unsur edukasi kepada masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat untuk berani menjadi startup gitu ya, mendirikan startup gitu, membuat aplikasi-aplikasi dengan terobosan-terobosannya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian akhirnya jadilah ini menjadi startup klinik dengan harapan nantinya dengan acara kami banyak teman-teman yang punya ide, punya gagasan, dan tapi selama ini belum punya keberanian bisa untuk kemudian bergabung dengan acara kami. Berarti bisa Bu ya kalau punya startup gitu, cita-citanya pengen masuk TV gitu bisa Bu ya, pengen jadi artis gitu ya. Oke. Habis ini bisa langsung hubungin ibunya aja, mungkin dari teman-teman yang mau kerja sama gitu sama RBTV, lumayan loh. Amikom ada program Bu ya kalau nggak, setiap hari Rabu ya kalau nggak salah jam 9 promosi barang. Ya lanjut mungkin dari Mas Erlangga gimana nih? Oke, kalau ngomongin building startup ecosystem di Jogja, kita bisa melihat di Indonesia ini ada 4 kota krusial yang ekosistem startupnya udah well established kalau aku bilang. Jadi ada, kalau diurutkan ada Jakarta, Jogja, Bandung, dan Surabaya. Jogja ini di posisi kedua, bahkan kita dibilang sebagai talent pool for IT kan. Banyak banget talent IT yang ada di Jogja. Cuma bukan sesuai, maksudnya menurut pengamatanku, startup di Jogja ini ada 2 permasalahan yang dihadapi di awal. Itu pertama branding dan legal. Jadi kita terlalu asik bikin crafting produk kita bikin produk kita gimana nih, teknologinya gimana segala macam, tapi kita lupa cara membranding dan proses legalnya. Dan kalau ngomongin fieldku kan di sini berarti branding ya. Dan berarti untuk membantu startup ekosistem di Jogja itu butuh bantuan media untuk mengangkat startup lain supaya ekosistem startupnya makin terbangun gitu. Terus kalau kata Ibu tadi ya benar gitu, kita sebagai media juga butuh konten gitu kan Ibu. Saya juga selalu bilang ini pedoman moto saya bahwa success is about access gitu. Entah itu akses ke pendidikan, akses ke mentor, akses ke segmentasi pasar yang baru. Nah, untuk mendapatkan akses itu kan salah satunya peran media di situ gitu sih. Oke, setuju sama pembicara sebelumnya. Jadi startup sama media itu kayak simbiosis mutualisme, kita saling membutuhkan. Tapi jangan lupa kalau di media itu juga biasanya punya idealisme. Kayak kami sebagai startup yang membahas bisnis, kalau kita meliput startup pasti akan misalnya contohnya kami banding-bandingkan dengan startup lainnya, akan kami kulik bagaimana model bisnisnya dan sebagainya. Jadi ada kalkulasi khusus yang menurut saya nggak ada rumusnya. Sebelum benar-benar pengen ngasih exposure besar-besaran, harus disiapkan macam-macamnya. Misalnya kalau teman-teman bikin startup di bidang keuangan fintech, pastiin dulu legalnya ke OJK atau ke BI sebelum teman-teman keluar media atau melakukan publikasi secara luas, karena justru itu akan menjadi tanda kutip bencana tersendiri kalau misalnya exposure-nya buru-buru di booming di awal, sementara yang di balik layar dapurnya belum siap-siap banget, terutama terkait dengan hal-hal yang krusial seperti itu. Tapi pada dasarnya kami selalu siap untuk membantu teman-teman untuk terhubung dengan kanal-kanal yang kami miliki. Bahkan mulai tahun ini kami punya program namanya DS Choice. DS Choice itu tiap bulan kami milih 2 startup early stage yang pendanaannya masih di bawah pre-series A untuk dipromosikan ke investor secara langsung. Jadi kami punya investor pool di ruang redaksi kami. Biasanya kalau misalnya contohnya ada startup di bidang apa, nanti kita akan hubungkan ke investor yang tertarik untuk investasi di situ. Ya. Di Kumparan itu kita percaya bahwa kita punya motonya bahwa those who tell stories will rule the world. Jadi menurut kita Kumparan cerita dulu dari tahun 2016 itu ide Kumparan muncul itu dari orang-orang yang tadinya adalah bekerja di detik.com. Mereka merasa bahwa ada inovasi yang terhambat di detik waktu itu.
kemudian mereka merencanakan untuk bikin sebuah platform baru yang memungkinkan banyak orang untuk berkolaborasi di situ, termasuk nanti akan buat teknologinya, gimana menyasar audiens yang tepat untuk konten-konten yang tepat juga gitu. Nah, kita live 2017, tapi tahun 2016 kita sudah mulai membangun sebuah story dari bagaimana Kumparan itu nantinya akan diceritakan ke orang lain. Bahwa ceritanya sama, kita udah menemukan value yang kita sampaikan tadi, bahwa kita ingin membuat sebuah platform yang bisa mengirimkan konten ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Gagasan ini kemudian kita lemparkan ke stakeholders pemerintahan dan brand yang ada waktu itu. November 2016, Kumparan.com itu belum ada. Tapi kemudian kita bikin acara onboarding untuk karyawan baru, dan itu acara onboarding ini dihadiri oleh 10 menteri dan 10 brand besar di Indonesia. Artinya gini, ketika kita bisa bangun cerita, kita akan bangun kredibilitas terhadap produk atau brand yang kita punya. Nah, fungsi dari media adalah untuk menciptakan itu. Karena waktu itu kita udah punya funding, kita udah punya teknologinya kita bangun. Tapi kalau kita nggak bisa meramu itu jadi sebuah cerita dan kemudian disalurkan ke channelnya media atau sosial media, itu bisa jadi nggak ada. Dengan cerita yang sama juga, kemudian kita di bulan November 2016 itu berhasil mengumpulkan 35.000 pelamar untuk menjadi wartawan di Kumparan. Termasuk kemudian masa sisi komersilnya, kita udah mendapatkan ketika walaupun Kumparan.com belum ada, tapi ketika ada acara onboarding itu sudah banyak iklan waktu itu. Jadi itulah pentingnya gimana story itu bisa dibangun dari setiap brand. Dan betul bahwa pastikan juga bahwa story itu begitu kuat. Jadi nggak cuma teknologinya atau konsepnya, solusinya kuat, jadi story-nya juga harus kuat. Di Kumparan sendiri kita punya di si level kita ada khusus namanya Chief Storyteller Officer. Jadi khusus kita punya pendongeng profesional gitu. Itu namanya Mas Daivin, dia orang Jogja, 17 tahun bekerja di BBC Indonesia, dan dialah yang crafting semua story yang kita punya. Kemudian story-nya di-deliver kemana? Ya pasti teman-teman akan butuh nantinya ada sosial media konvensional, televisi, media online. Nah, kenapa masih dibutuhkan? Kenapa teman-teman nggak cuma mengandalkan sosial media misalnya? Karena pada akhirnya media digital, media online atau televisi itu punya yang namanya kredibilitas. Itu yang bikin pesan teman-teman nanti akan didengar sama stakeholder yang terkait. Misalnya nanti funding akan banyak misalnya dari riset. Orang riset pasti akan lebih banyak baca media konvensional, media yang udah terpercaya, udah kredibel ketimbang media-media yang tidak jelas informasinya. Nah, berikutnya gimana cara menjangkau media? Cara menjangkau media kan biasanya ada yang paling konvensional adalah bikin press release. Press release kalau teman-teman nanti pelajari ada namanya news value. Dari situ teman-teman harus crafting banget informasinya supaya news value yang diantarkan ke media itu adalah sudah memadai sehingga mereka mau menerbitkan tulisan tadi. Nah, kemudian kalau di Kumparan sendiri kita juga punya metode lain. Pertama kita untuk tadi kita mengusahakan supaya konten itu dideliver ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Nah, kita punya teknologi namanya programmatic. Jadi beruntungnya media adalah seperti ini. Kalau teman-teman punya teknologi, startup soal fintech misalnya, artinya ada kemungkinan orang-orang yang pernah membaca soal fintech atau soal tips utang piutang dan lain-lain untuk mengadopsi aplikasi atau apapun yang dijual teman-teman. Nah, di Kumparan kita bisa mengelompokkan user-user yang memang punya ketertarikan ke tema-tema seperti itu. Nah, berita-berita teman-teman yang kemudian masuk Kumparan bisa kita deliver ke orang-orang yang membutuhkan seperti ini. Gitu.
Kita juga sedang mendevelop satu fitur baru yang kita merasa bahwa satu-satunya di media di Indonesia. Kita bikin seperti konsep magazine, itu kita menyebutnya sebagai collection. Jadi itu adalah terbitan rutin 2 mingguan yang bahas dalam berbagai topik. Khusus untuk teknologi kita sedang siapkan satu collection namanya gadget. Nah, gadget dan teknologi. Nah, saya kira di situ nantinya startup juga bisa masuk karena ada rubrik startup juga di situ. Di sisi lain kita juga untuk Jogja, konteks Jogja, Kumparan juga membina menginkubasi 36 startup media di 34 provinsi di Indonesia. Di Jogja kita punya startup sendiri namanya Tugu Jogja. Jadi bisa diakses dari kumparan.com/tugujogja. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman punya press release atau seperti apa, bisa dikirim ke Tugu Jogja ini. Di halaman profilnya itu ada alamat emailnya, itu silakan diakses. Tambahan lagi, karena Kumparan tadi juga memposisikan diri seperti New York Times dan Medium, teman-teman bisa bikin akun juga di Kumparan. Gitu. Caranya bisa dicek untuk cara bikin akun di Kumparan. Gitu. Keunggulannya untuk bikin akun di Kumparan nanti beritanya udah bisa nyebar ke sosial media, di search engine maupun part-part Kumparan kayak Line, Babe dan UC. Jadi bisa exposure-nya jauh lebih tinggi. Ya, oke, luar biasa banget ya, komprehensif banget ya. Ternyata Kumparan dalamnya kayak gitu ya. Ada programnya supaya bisa konten ini deliver tuh tepat gitu, ngarah ke orang yang memang niche-nya di situ gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan mungkin itu ya dari teman-teman, sebelum kita keluar ke media gitu harus matengin dapurnya dulu sendiri. Jangan sampai lupa, jangan kita udah promosi kemana-mana nih ternyata begitu antusiasme naik, nggak bisa survive dari startupnya sendiri. Itu perlu diperhatikan juga. Mungkin kasih tepuk tangan dulu dong biar nggak ngantuk juga nih teman-teman. Oke, nah sekarang aku mau ke pertanyaan yang personal yang masih spesifik nih. Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Mas Anton dulu nih, dari kemarin. Agak sedikit lanjutin ya Mas, soalnya agak nyambung nih sama yang terakhir. Buat teman-teman yang belum tahu, Kumparan ini baru aja dapat penghargaan Best Digital News Startup 2019 dari World Association of Newspaper and News Publisher. Ini sangat tepuk tangan dulu dong. Nah, didapatnya ini karena Kumparan ini kan kolaborasi ya Mas sama seluruh startup media ya se-Indonesia. Nah itu kan pasti banyak banget tuh Mas. Tantangan terpaling besarnya apa sih? Kan startup media di daerah ini kan levelnya beda-beda gitu. Mungkin gimana caranya kok sampai bisa kompak bagus semua gitu? Tantangan terbesar pastinya standarisasi. Karena tetap kalau di media kita punya pakem namanya jurnalistik. Jadi kita harus pastikan bahwa cara mereka meliput, cara mereka melaporkan itu adalah sesuai dengan standar jurnalistik yang ada. Nah, tapi itu adalah kesempatan karena kebutuhan dari media-media di daerah ketika mereka baru bangun sebuah media, mereka tuh butuh arahan dari arahan standar yang mereka pengen tiru. Nah, di Kumparan kita beruntung punya banyak orang pengalaman, kita bisa bikin standar itu. Tapi memang ada fase yang cukup berdarah lah ya, mungkin 3 bulan, 6 bulan pertama ketika mereka menerbitkan sebuah artikel itu bisa jadi banyak polemik. Jadi tantangan terbesarnya di situ. Tapi setelah itu terlewati, seperti sekarang kita tinggal menilai hasilnya. Berarti juga kalau dari startup lain yang mungkin mau bikin press release di Kumparan harus ada kaidah-kaidah tertentu juga yang perlu diperhatiin ya Mas? Iya, kayak tadi kalau teman-teman nanti punya startup kemudian bikin akun di Kumparan, setidaknya bikin story yang kuat dulu. Itu dulu yang pertama. Masalah standarnya pasti teman-teman nggak akan diperlakukan sebagai media atau perusahaan media yang harus mengikuti standar jurnalistik ya. Tapi seenggaknya cara berceritanya udah bagus. Itu tujuannya bukan buat Kumparan, tapi buat audiens nanti yang akan membaca cerita soal startup teman-teman itu dan meyakinkan soal bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari startup teman-teman. Oke, siap. Next nih, kita kebuka suara dulu nih. Startupnya anak-anak muda nih, startup media. Mas Erlangga ini kan kemarin aku ngikutin juga ya buka suara. Ini kan startup media perspektif gitu. Growth-nya kan lumayan nih. Sudah kolaborasi dengan beberapa influencer juga gitu yang terkenal. Nah, gimana sih caranya manajemen konten dan manajemen tim mungkin? Ini kan kita harus presisi gitu.
di tengah resource yang terbatas bisa bikin kayak gitu sesuatu yang dikelola sama anak-anak muda nih kan, bisa dibilang ini pengalaman nggak sih atau udah berpengalaman sebelumnya di media? Masih belajar kan? Nah, itu gimana sih mas manajemen konten sama manajemen tim itu di tengah resource yang terbatas? Emang untuk di startup tuh apalagi waktu pertama kali mulai emang problem utamanya itu adalah tim dan talent kan. Gimana cara mengumpulkan talent yang hebat tapi mau kerja pro bono, karena yang kita jual di awal tuh adalah visi kan. Kita storytelling visi kita menjadi visi bersama. Itu yang pertama. Dan gimana sih cara memanage tim di Buka Suara? Ada yang unik sih di Buka Suara. Jadi di Buka Suara tuh kita punya CHO atau Chief Happiness Officer yang memang tugasnya untuk memaintain kita supaya happy kerjanya. Karena kalau udah happy ya kerjanya bisa all out gitu sih. Ada di sini nggak mas? Ada tuh angkat tangan Elsa. Oh luar biasa ya. Even kayak small letters tuh matters. Jadi kayak kita udah capek nih kerja burn out kan, ditulisin surat gitu, semangat ya kerjanya gitu kan, segala macam. Jadi small little things itu ngaruh banget sih, apalagi untuk startup. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman di startup lain juga nih, Chief Happiness Officer loh. Itu orangnya harus yang ceria gitu ya berarti ya mas ya? Ya, betul. Selalu mbaknya ceria nggak? Aku terbebani. Oh ceria ya. Oke, menarik. Aku baru dengar juga coba. Google memang ada kan yang bagian ngurusin happiness gitu, tapi ternyata Buka Suara luar biasa. Dia level Google ya berarti. Oke kan ke Mas Randi dulu nih dari sosial. Mas aku baca nih dari visinya itu kan teknologi untuk semua mas. Sedangkan pasarnya daily sosial ini kan gadget gitu ya, teknologi sama bisnis. Itu gimana mas caranya orang-orang yang misalkan belum bagus lah literasi digitalnya gitu kok supaya bisa mau gitu baca di daily sosial gitu? Ya itu jadi tantangan kita sebenarnya. Makanya awalnya dulu daily sosial satu doang, daily sosial.net, terus sekarang daily sosial.id. Terus mulai tahun ini kita mulai bisa itu yang untuk daily sosial.id kita fokusnya ke bisnis sama lifestyle. Jadi kita bahas kayak startup sama gadget di situ. Terus untuk khusus yang tips dan trik pemula kita bikin domain lagi namanya trik.net. Terus untuk yang e-sport kita bikin namanya hybrid.co.id. Jadi kita mulai pisah-pisahin seperti itu karena kita mulai menyadari bahwa segmentasi pembaca kita beda dan masing-masing kanal itu punya target pembaca yang berbeda-beda. Tapi basically kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu tema-tema yang di startup temanya teknis banget. Sebisa mungkin kita menyampaikan dengan semudah mungkin. Makanya selain tema-tema tentang liputan atau wawancara dengan founder, kita juga tiap bulan pasti ada tulisan tips dan trik. Misalnya kemarin yang baru saya tulis tentang dasar data science. Kan data science sekarang lagi hype banget. Itu juga kita mulai perkenalkan secara apa ya? Biar yang orang yang nggak lulusan IT pun bisa ngerti sebenarnya data science itu terjadi gimana. Dan kita juga bangun komunitas offline, tapi saya baru di Jakarta. Tiap Selasa kita bikin startup. Di situ siapa aja boleh tanya terkait dengan startup. Menarik betul ya. Memang ada komunitas offline itu ternyata penting juga ya mas ya buat growth-nya. Oke, next mungkin saya mau ke Ibu dulu. Nah ini dari TV nih guys, menarik kalau ngomongin TV. Ibu, ngomongin TV itu kan ngomongin share sama rating ya Bu, kebanyakan. Betul kan? Jadi yang mana yang konten-konten yang share dan ratingnya itu tinggi, memang itu yang kebanyakan di TV-TV nasional tuh terutama kan. Nah sebenarnya gini Bu, aku pengen nanya sebenarnya kalau kita bikin kayak RBTV itu bikin konten tentang startup itu sebenarnya ada pasarnya nggak sih Bu? Ada segmentasinya nggak sih di situ? Atau jangan-jangan ya udahlah kita bikin aja gitu. Atau mungkin nanti perlu dikemas gitu Bu, startup itu perlu dikemas mungkin sinetron startup gitu mungkin kan. Azab, founder sombong atau gimana gitu supaya supaya literasinya nyampe tapi disampaikan dengan cara yang mudah gitu. Gimana Bu? Ada nggak segmen pasar sih Bu sebenarnya kalau di TV itu ngangkat startup gitu? Oke, menarik nih. Kayaknya idenya bagus loh ya. Saya mau main di situ Bu. Iya, orang TV memang juga namanya juga program kan harus segila mungkin ya katanya kayak gitu. Apalagi sekarang segmented sekali juga ya media. Nah kalau tadi kita bicara tentang rating, khususnya untuk RBTV dulu ya, untuk RBTV untuk di Jogja ini insya Allah cukup tinggi lah dibanding dengan teman-teman TV lokal lainnya, karena memang kebetulan seperti tadi sudah disampaikan kita berafiliasi juga dengan
Kompas TV. Jadi memang otomatis standar siaran kita sendiri juga sedikit diselaraskan ya, sedapat mungkin kita selaraskan dengan acara nasional, sehingga ketika orang nonton acara kita juga nggak jumping gitu, jadi setara. Nah kemudian kalau tentang rating nggak boleh disebutin sih sebenarnya ya, Iya, Mbak. tapi kalau ada nggak sih pasar-pasarnya, jelas ada ya. Karena ketika kita membuat program kita juga selalu melakukan evaluasi ya. Misalnya kita tanya habis siaran ini gimana penontonnya, responnya dan sebagainya. Kita pasti biasanya tanya seperti itu. Misalnya kayak ABP sendiri juga selalu saya tanya, gimana Mas ini kita sudah jalan misalnya 2 bulan ini, ada responnya nggak? Oh ada Bu, ada yang banyak mulai tanya-tanya ke ABP, ada yang datang ke ABP dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya ya rating kita seperti itu, berarti oh ada loh pangsa pasarnya. Dan memang sebuah acara memang dibuat tidak bisa dengan cepat untuk bisa mendapatkan penonton. Bahkan di tempat kami juga satu program acara minimal dibuat sebanyak 13 kali tayang, itu minimal. Karena memang 13 kali tayang itu kalau per minggu sekali kan berarti 3 bulan. Nanti kita lihat responnya akan seperti apa. Makanya kalau di TV nasional kadang-kadang sebuah acara juga langsung drop gitu ya. Karena memang mereka melihat oh ini nggak ada efeknya yang terlalu tinggi gitu. Nah itu. Nah kemudian kalau di kami sendiri kenapa startup, sebenarnya bicara tentang startup itu kita sudah melakukannya sebelum dengan ABP sendiri. Kita itu bahkan promo expose tentang teman-teman dari startup itu bahkan di acara yang sangat lokal banget. Namanya acaranya layang-layang. Oh itu Bu, nyanyi campur sari gitu ya? Iya, layang-layang campur sari, dan kita punya acara yang namanya layang-layang dolan-dolan, di mana kemudian kita itu bahkan main ke misalnya ke ke teman-teman startup, kemudian kita expose cerita tentang usaha mereka dan sebagainya, dan nyatanya bisa gitu. Jadi makanya kemudian doa di Amikom aja ada inkubator, kenapa kita tidak manfaatkan untuk bisa tayang di RCTV, dan kemudian dibuatlah acara itu. Cuma memang konsistensi itu yang kemudian menjadi catatan penting buat teman-teman ketika mengisi program seperti ini. Karena kalau kemudian ya tidak konsisten ya nanti kita yang dirugikan juga gitu. Jadi ini saling bersinerginya seperti itu sih, menguatkan. Berarti sebenarnya ada Bu ya, memang ada potensi di situ untuk dikembangkan ke depannya. Iya. Kalau tidak ada pasti tidak ada narasumber lain yang berpromo di RDTV. Walaupun kadang-kadang makan hati Bu ya, bikin konten bagus-bagus, penontonnya segitu, giliran yang lain tuh kontennya kayak gitu tapi share dan ratingnya tinggi. Saya ngerasain gue di media kayak gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman, tepuk tangan dulu dong buat berembang nih. Sekarang kita sesi tanya jawab aja ke penonton. Mungkin 2 atau 3 penanya dulu. Ada yang mau bertanya mungkin di sini? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Masih dulu yang paling dekat, paling depan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nur Cahya Pradita, saya dari kampus UNY. Dan terima kasih untuk kesempatan bertanya. Saya ingin menanyakan bahwa di media ini dalam bangun startup itu dalam maksudnya itu iklan-iklan yang dimasukkan itu apakah bisa bangun juga, dan apakah kalau startup yang bergerak di bidang media itu ada pengaruh atau dari pemerintahan juga membangun isu pemerintahan seperti itu, karena di saat ini banyak sekali startup yang terbangun dan bertebaran di mana-mana, dan pelaku startup pun juga mulai merambah ke pemerintahan, dan itu menjadi bahasan isu-isu yang di kalangan mahasiswa itu diangkat seperti itu. Bagaimana tanggapannya dari para media di sini seperti itu? Sudah. Tadi siapa? Oh, belakang ya.
Oke, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Amar Rasyid Al-Fatah. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan banyak yang bicara mengenai segmentasi pasar, yaitu menyinggung tentang itu. Tentunya kan segmentasi pasar tidak selalu sama seiringnya periode tertentu. Yaitu yang saya tanyakan, kapan interval waktu untuk memperbarui segmentasi pasar? Itu, terima kasih. Terima kasih, saya Bang dari English Fit. Yang ingin saya tanyakan seputar niche yang dibangun dari setiap media sebagai apakah semua main di setiap niche, like setiap market atau setiap komunitas, atau ada niche tertentu yang profitable atau marketable untuk seandainya kumparan hanya pada satu aja, atau masih memungkinkan untuk expand ke semua niche atau semua market community, termasuk juga khusus untuk yang buka suara. Oke. Saya tadi bahas yang soal pertanyaannya apakah iklan itu berpengaruh ke untuk misalnya adopsi user dan lain-lain. Tadi saya ada ngasih tahu soal namanya programatik. Kita sudah kerja di Kumparan, kita sudah kerjasama dengan beberapa brand yang memang mereka lagi berusaha untuk adopsi user, misalnya sebut tadi misalnya Genius atau ada beberapa fintech yang kita kerjasama. Nah, memang mereka butuh data Kumparan karena mereka ingin menarget user untuk yang mengakuisisi aplikasi mereka itu adalah memang sesuai dengan segmen pasar yang mereka mau. Di programatik itu dimungkinkan, dan menariknya di programatik Kumparan itu kita nggak cuma menghitung berapa persen user yang bisa diakuisisi lewat iklan tersebut, bahkan kita bisa cari cara supaya pembuat aplikasi itu mendapatkan quality user. Jadi user yang nggak cuma install tapi dia juga terus pakai. Misalnya di fintech biasanya mereka harus mencari berapa diharapkan user yang sudah purchase dan purchase-nya berapa kali, dan itu sangat dimungkinkan dilakukan melalui programatik Kumparan. Efektivitasnya lagi-lagi seperti tadi, kita biasanya bungkusnya nggak cuma targeting user pakai teknologi targetingnya, karena itu sebenarnya kalau di Facebook udah ada. Kita juga biasanya bungkus dengan cara bercerita yang bagus, kemudian bagaimana user mendapatkan edukasi dulu melalui artikel-artikelnya. Gitu. Terus kalau yang soal niche media ya, atau news, niche ya. Kumparan dari awal kita pengen target semua segmen pasar. Gitu. Kelihatannya memang terlalu ambisius, tapi dari awal kita memang sudah menarget semua segmen orang yang ingin membaca informasi itu ada di Kumparan. Makanya kita punya Kumparan News, Kumparan Tech, Kumparan Bisnis dan lain-lain. Apakah itu bisa diperluas? Sangat bisa, karena beruntungnya Kumparan menjadikan dirinya sebagai platform yang terbuka. Jadi kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada sekarang orang lagi heboh soal e-sport misalnya, kita cukup bikin satu segmen baru soal e-sport. Kita nggak usah khawatir dengan audiensnya, karena secara teknologi kita memungkinkan untuk mengejar orang-orang yang tertarik dengan e-sport. Pertanyaan pertama, justru kalau soal iklan tadi, menariknya dari sosial sama sekali nggak punya iklannya. Kita nggak masang Google Ads atau apa sama sekali. Kita ada iklan tapi native. Karena model bisnis kita sebagai startup kita percaya bahwa perusahaan itu harus sustainable, harus profit dan harus menguntungkan.
Makanya kita punya model bisnis yang bisa menaungi media itu. Banyak kok, misalnya dari media itu model bisnis yang dibangun itu banyak. Termasuk kemarin bulan ini kita launching namanya platform orkestra. Karena kita sebagai media yang fokus ke startup, kita merasa tahu bahwa karakteristik startup di Indonesia seperti ini. Lalu kita pengen bantuin perusahaan yang pengen engage sama startup, kita bantu mereka melakukan transformasi digital. Kemudian kita juga punya tim data yang untuk membantu riset. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 soal bagaimana kita menangkap segmen pasar. Mau nggak mau di era yang sekarang ini kita harus menggunakan pendekatan berbasis data. Kalau di kantor kita nyebutnya data aware. Data aware itu datanya cara dapetinnya gimana? Banyak. Salah satu yang paling menurut saya murah ya dengan teknologi itu sendiri. Sekarang platformnya banyak untuk bikin big data, untuk narik data lewat media sosial dan sebagainya. Bahkan dengan Excel atau Google Sheet pun kita bisa membuat trend data dari Twitter atau dari Facebook. Caranya pakai public API yang ada di sana. Misalnya nanti buka aja di Google Sheet itu atau Google Data Studio gratis di Google Drive. Di sana ada add-on untuk narik seluruh data publik, hashtag atau apa di Twitter. Dari situ nanti kita bisa bangun kebutuhan kita yang pengen dicari apa sih. Nah kayak gitu. Itu juga yang kita pakai untuk nerbitin publikasi-publikasi khusus. Kita punya 2 publikasi panjang research sama long form tiap bulan sekali, dan itu salah satunya pendekatannya seperti itu. Yang lagi ramai di pasar apa, lalu kita hire. Misalnya kuartal 3 ini, di kuartal 3 ini biasanya orang rame-rame ngomongin fintech karena banyak pemain baru, banyak regulasi baru. Nah di kuartal 3 ini kita bikin publikasi soal fintech. Cara-cara seperti itu saya rasa juga bisa diaplikasikan di teman-teman startup yang sedang ingin memvalidasi ide atau untuk membuat startup baru. Intervensi pemerintahan. Untuk saat ini Buka Suara tidak ada intervensi sama sekali tentang pemerintahan, tapi untuk isu-isu pemerintah kita pernah meliput yang Bengawan Melawan itu, kita pernah meliput langsung di lapangannya. Kita ambil dari 2 perspektif, dari pendemo dan aparat negara. Jadi hasilnya itu benar-benar otentik, kita sama sekali tidak ada mengarahkan narasi untuk ke satu pihak atau gimana. Itu kita benar-benar meliput gimana sih perspektif A, gimana perspektif B terhadap kasus tersebut. Ya, terus karena menurut kami juga media itu punya massive responsibility untuk delivering konten yang benar dan konten yang insightful juga. Kalau ditarik karena ini temanya startup ecosystem, ya sebenarnya media juga punya responsibility untuk extending the impact yang udah dibuat oleh startup itu sendiri. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah niche market gitu ya. Karena kita baru saja memulai, kita tentu pakainya niche market bukan mass market, karena kalau ada katanya if you are targeting everyone, you are targeting no one gitu kan. Jadi kita emang mulai dari niche market dulu, kita mulai dari anak-anak muda, generasi muda, tapi hopefully harapannya kita bisa mendiversifikasi pasar itu tadi gitu. Lalu interval untuk memperbarui. Kalau kata yang menggantikan Jack Ma sebagai chairman Alibaba itu kan, kalau kita tidak membunuh bisnis kita sendiri, seseorang akan membunuh bisnis kita gitu kan. Jadi keep innovating, cuma innovatingnya gimana ya disesuaikan dengan lingkungan atau kejadian yang terjadi pada saat itu. Itu sih kalau menurutku. Baik, kalau dari media televisi keterkaitan dengan intervensi pemerintah, sejauh ini kita memang paling hanya dibatasi oleh memang koridor-koridor perundangan ya. Kalau di dunia pertelevisian kan sangat-sangat strict ya untuk tayangan-tayangan kita, tidak boleh mengonsumsi pornografi lah, tidak boleh yang lain-lain, banyak lagi. Nah, tapi sejauh ini untuk di kami sendiri tidak ada masalah, karena memang kalau yang namanya jurnalistik itu kita juga sudah punya batasannya atau etiknya, kita juga sudah bisa memahami kalau kita sudah